Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memudahkan kita semuanya pada pagi hari ini setelah menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Akan kita lanjutkan kajian bersama, melanjutkan pembahasan sebuah kitab yang ditulis oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, yang berjudul Al-Baqiyatus Salihat Minal Adhkari Ba'da Salawat. Dan insyaallah semoga pada pagi hari ini kita akan menyelesaikan kitab yang sangat bermanfaat ini. Dan mohon maaf sebelumnya karena satu dan lain hal sehingga tidak bisa datang ke masjid yang berbarakah ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kitab karena adanya beberapa acara yang bertepatan dengan jadwal di sini. Tapi insyaallah semangat nggak luntur Pak ya. Ya, meskipun kajiannya satu semester sekali ya. Tapi insyaallah semangat nggak berkurang. Manfaat insyaallah akan kita ambil meskipun hanya sebentar ya. Sampai kita pada terakhir kemarin membahas tentang ayat kursi yang merupakan satu di antara 6 zikir yang dibaca setelah sholat 5 waktu. Maka kita lanjutkan penjelasan beliau setelahnya. Wasunnatu ayyajharal musalli bihadhil adhkari kulliha illa ayatal kursi fayaqra'uha sirran. Syekh mengatakan sunnahnya adalah membaca orang yang sholat zikir-zikir ini semuanya kecuali ayat kursi, maka dia dibaca secara sir. Saya ulangi, sunnahnya orang yang sholat mengeraskan suaranya dengan zikir-zikir ini. Kecuali ayat kursi, maka dibaca dengan pelan-pelan. Maka dibaca dengan sir. Beliau di sini ingin menjelaskan kepada kita tentang apa sebenarnya yang menjadi sunnah Nabi SAW ketika membaca zikir setelah sholat. Apakah dibaca dengan jahar atau dibaca dengan sir? Perlu diketahui bahwa para ulama rahimahumullah di dalam masalah ini mereka berbeda pendapat. Jumhur ulama, mayoritas ulama seperti misalnya madhab yang 4, maka mereka berpendapat bahwa sunnahnya adalah melirihkan. Sunnahnya adalah apa? Melirihkan. Ini baik pendapatnya Al-Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Rata-rata mereka menguatkan bahwasanya zikir setelah sholat 5 waktu disunahkan untuk dilirihkan. Misalnya kita lihat amalannya seperti misalnya di negara Saudi Arabia yang di sana kebanyakan adalah Hanabilah, itu rata-rata dilirihkan.
Harusnya itu yang kita lihat di sini ya. Karena kebanyakan di sini menisbahkan dirinya kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i berpendapat sunnahnya adalah dilirihkan. Itu yang seharusnya kita lihat di sini. Terus di sana ada pendapat yang lain. Dan ini adalah pendapat ahlu sunnah juga. Yang mengatakan bahwasanya sunnahnya justru dikeraskan. Bukan dilirihkan. Nah ini adalah pendapat seperti misalnya At-Tabari yang mengarang kitab Tafsir At-Tabari. Kemudian juga Ibnu Hazm Al-Zahiri. Kemudian di sana ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikenal sebagai seorang muhakkik. Dan di sana ada murid beliau yaitu Ibnu Rajab. Termasuk di antaranya adalah pengarang kitab ini, Fadilatul Syekh Shalih Ibnu Abdullah Al-Utsaimin. Beliau berpendapat yang disunnahkan justru malah mengeraskan suara. Dalilnya apa? Dalilnya sebuah hadis, yaitu hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, "Kana raf'u as-sauti bidzikri ba'da as-salati 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu mengeraskan suara dengan zikir setelah salat, yaitu salat 5 waktu, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menceritakan adalah Abdullah bin Abbas, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah termasuk ulamanya para sahabat meskipun beliau masih muda. Beliau menceritakan apa yang beliau lihat di zaman Nabi SAW, dan ternyata yang beliau lihat adalah mereka mengeraskan suaranya setelah zikir, setelah sholat 5 waktu. Sehingga tidak heran apabila ada sebagian ulama yang mengambil pendapat ini dan mengatakan bahwasanya sunnahnya adalah justru mengeraskan suara. Kemudian di sini beliau menyebutkan illa ayatul kursi, kecuali ayat kursi. Berarti dari awal sejak mengatakan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya itu mengeraskan suara kecuali ayat kursi saja. Maka ayat kursi ini dilirihkan. Apa yang menjadikan ayat kursi dilirihkan? Para ulama menjelaskan alasannya adalah ijma'. Ijma' para ulama, untuk yang lain maka dikeraskan, adapun ayat kursi maka ini dilirihkan. Sebagian mengeraskan suaranya di awal, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Kemudian ketika dia sampai kepada tasbih, membaca tasbih, takbir, maka dia melirihkan suaranya. Kalau maksudnya adalah menganggap ini sebuah cara dan menganggap ini adalah yang dilakukan oleh para sahabat, maka ini tidak benar. Jadi sunnahnya kalau memang kita menguatkan pendapat yang mengatakan mengeraskan, maka dikeraskan semuanya kecuali apa? Ayat kursi. Jadi ketika membaca tasbih, takbir, tahmid, ya tetap mengeraskan suaranya. Ini kalau memang kita menguatkan pendapat bahwasanya yang sunnah adalah mengeraskan suara. Kemudian apa yang dimaksud mengeraskan suara di sini? Yang dimaksud dengan mengeraskan suara di sini adalah mengangkat suaranya dengan maksud supaya orang lain mendengar. Mengeraskan suara
dengan maksud supaya orang lain mendengar. Kalau sirri, melirihkan suara, maksudnya adalah merendahkan suara dengan maksud supaya orang lain tidak mendengar. Ini perlu kita sampaikan, karena jahar dan juga sirri ini terkadang masih banyak saudara-saudara kita yang belum memahaminya. Jadi yang dimaksud dengan jahar adalah mengeraskan suara dengan maksud supaya orang lain mendengar. Meskipun terkadang dia tidak mendengar. Ada sebagian orang mungkin dia karena sudah sepuh, sehingga orang yang ada di samping kita ini tidak mendengar atau sulit untuk mendengar. Yang penting maksud kita adalah ingin memperdengarkan orang lain meskipun akhirnya dia sendiri tidak mendengar. Itu orang yang di samping kita tidak mendengar karena dia sudah sepuh sehingga pendengarannya berkurang, atau beliau adalah misalnya tidak bisa mendengar atau tuli. Maka ini tidak kemudian menjadikan apa yang kita lakukan tidak dinamakan jahar. Jadi tetap jahar. Meskipun orang yang ada di samping kita dia tidak mendengar karena sebab kesulitan dalam mendengar. Nah, ini pengertian dari jahar, dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kemudian yang perlu kita ingat di sini bahwasanya mengeraskan suara di sini dengan syarat tidak mengganggu orang lain. Ya, jangan sampai mengganggu orang lain. Sehingga apabila misalnya kita sholat berjamaah, ada beberapa orang yang terlambat, dia masbuk. Kita melakukan zikir dan dia melanjutkan dan juga melengkapi sholatnya. Tentunya orang yang sholat dalam keadaan dia bermunajat kepada Allah. Maka dalam keadaan demikian, kalau kita melihat ternyata ada orang yang sedang menyempurnakan sholatnya, dan kita tahu dan atau kita menguatkan bahwasanya yang sunnah adalah mengeraskan suara, tapi kalau ada orang yang sholat maka kita melirihkan suara. Kita melirihkan suara. Jangan sampai kita mengganggu orang yang sholat. Tapi kalau keadaannya semuanya dalam keadaan berzikir, tidak ada orang yang terlambat, semuanya dalam keadaan berzikir, maka dalam keadaan demikian, kalau masing-masing mereka mengeraskan suaranya, maka ini tidak masalah. Karena tidak ada di sana orang yang sholat. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Jadi jangan sampai seseorang mengeraskan suaranya kemudian mengganggu orang yang sedang sholat. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, mungkin ada yang mengatakan kalau kita mengeraskan suara, maka ini bisa mengganggu orang lain yang ada di samping kita. Atau orang lain merasa terganggu dengan zikir yang dilakukan oleh saudaranya di sampingnya. Ini para ulama juga menjelaskan bahwasanya sebab kita merasa terganggu ketika kita tidak konsen dalam zikir kita. Kalau masing-masing dari orang yang berzikir tadi, dia memperhatikan zikirnya, tidak sambil ngalamun, ya, tetapi dia konsen menghitung tasbihnya, tahmidnya, tahlilnya. Dia sekarang sedang baca zikir yang mana, maka insya Allah yang demikian, meskipun orang lain di sampingnya dia mengeraskan suaranya, dia tetap akan bisa dia konsentrasi dalam membaca zikirnya. Jadi seseorang merasa terganggu ketika dia
melakukan zikirnya sambil ngalamun, tidak konsen dalam membaca apa yang sedang dia baca. Nah ini kalau memang kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya zikir setelah sholat ini dijaharkan, maka ini adalah beberapa keterangannya. Tapi kalau kita menganggap dan mengambil pendapat bahwasanya yang sunnah adalah mengisrarkan, maka ya selesai perkaranya. Masing-masing melirihkan suaranya, tidak mengeraskan suaranya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya kalau memang kita mengambil pendapat disirkan, dilirihkan, dari sini kita tahu bahwasanya memang di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi kalau ada di antara saudara kita, mungkin kita masuk di dalam sebuah masjid, mereka mengeraskan suaranya, maka mengeraskan suara itu sendiri ada pendapat memang yang mengatakan itu disunahkan setelah sholat 5 waktu. Jadi ini bukan yang membedakan antara seorang ahlu sunnah dengan yang lain. Ini perbedaan pendapat di antara ulama ahlu sunnah. Tapi yang merupakan kesalahan, dan ini tidak ada di antara ulama ahlu sunnah yang berpendapat demikian, adalah berjamaah dalam melakukan zikir. Beda ya, antara mengeraskan suara dengan berjamaah dalam melakukan zikir. Kalau berjamaah dalam melakukan zikir, ada yang memimpin. Ya, mengatakan misalnya, dia mengeraskan suaranya, kemudian maksudnya adalah memimpin orang lain untuk membaca zikir tersebut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang lain juga mengikuti subhanallah. Dia pindah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang lain juga mengikuti alhamdulillah. Nah ini tidak ada di antara ulama al-sunnah yang mengatakan ini adalah sunnah. Nabi SAW berapa kali beliau melakukan salat berjamaah dalam hidupnya, dan tidak pernah beliau memimpin para sahabat dalam melakukan zikir tersebut. Jadi kalau kita mengambil pendapat yang mengeraskan, maksudnya adalah masing-masing mengeraskan suaranya. Tidak ada yang memimpin. Ya, masing-masing mengeraskan suaranya dan tidak ada yang memimpin. Jadi mungkin sebagian masih membaca subhanallah, sementara yang lain sudah sampai kepada alhamdulillah. Tidak ada yang memimpin satu dengan yang lain. Kemudian beliau mengatakan tambihun, ada peringatan. La yalzamu tartibuha kama dzukira fima 'ada al-awwal wa tsani wa ghayatuhu al-i'anatu 'ala hifdhiha. Peringatan yang pertama, tidak diharuskan untuk membaca zikir-zikir sesuai dengan urutan di atas. Karena Syekh di sini ketika menulis kitab ini, beliau menyebutkan zikir-zikir istighfar. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian seterusnya. Nah, Syekh mengingatkan bahwasanya kalau kita ingin membaca zikir setelah sholat 5 waktu, tidak diharuskan sesuai dengan urutan di atas. Fima 'ada al-awwal, kecuali yang pertama, watsani, dan juga zikir yang kedua. Zikir yang pertama maksudnya adalah istighfar. Zikir yang kedua maksudnya adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sudah kita sampaikan bahwasanya di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya keduanya didahulukan daripada zikir yang lain. Ini didahulukan daripada yang lain. Adapun yang setelahnya maka bisa diakhirkan, bisa didahulukan. Contoh misalnya
setelah kita mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, setelah itu kita langsung mau membaca ayat kursi. Boleh, tidak masalah. Atau setelah itu kita langsung membaca tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan seterusnya. Bahkan tasbih, tahmid dan juga takbir tidak harus urut seperti itu. Seandainya kita mendahulukan takbir 33 kali, kemudian membaca tahmid 33 kali, kemudian membaca tasbih 33 kali, tidak masalah. Tidak ada di sana keharusan untuk membaca zikir-zikir tadi urut seperti yang disebutkan oleh Syekh. Makanya kalau kita lihat tulisan para ulama yang mereka menulis tentang zikir-zikir setelah sholat, kita dapatkan urutannya berbeda-beda ya. Ada yang mendahulukan ini, ada yang mengakhirkan ini. Karena memang tidak ada keharusan untuk urut dalam zikir-zikir tersebut. Nah, para ulama ketika mereka menulis zikir-zikir tentang sholat, ini biasanya berusaha untuk memudahkan. Bagaimana supaya seorang muslim dan juga muslimah ketika dia membaca zikir setelah sholat ini mudah untuk menghafalnya. Ya, mudah untuk menghafalnya. Sehingga mereka membuat atau menulis zikir tersebut dengan urutan tertentu yang menurut beliau itu mudah bagi kita untuk menghafalnya. Ini yang harus kita pahami, dan bukan maksudnya adalah mengharuskan kita ketika membaca zikir setelah sholat sesuai dengan urutan ini. Jadi ini bukan merupakan keharusan membaca zikir-zikir tersebut sesuai dengan urutan yang ada di dalam kitab yang ditulis di sini. Wa ghayatuhu al-i'anatu ala hifdhiha, dan maksud dari penulisan zikir-zikir ini dengan urutan yang disebutkan oleh Syekh adalah membantu kita menghafal. Itu maksudnya. Kalau memang kita menemukan di sana urutan yang lain yang menurut kita lebih mudah bagi kita untuk menghafal, ya silakan, enggak masalah. Tapi jangan diyakini itu adalah sebuah keharusan membaca zikir tersebut dengan urutan tertentu. Kemudian beliau mengatakan tambihun akhar, peringatan yang lain, waktu adhkari kulli salatin ba'daha ila khuruji waqtiha, kapan disyariatkan untuk membaca zikir setelah salat ini? Waktu yang terakhir kapan? Beliau mengatakan waktu zikir setiap salat adalah setelah salat. Beliau mengatakan ba'da, yaitu setelah salat, ila khuruji waqtiha, sampai keluar waktu salatnya. Jadi waktunya awalnya adalah setelah salat, yaitu setelah salam. Kapan akhir waktunya? Akhir waktunya adalah sampai keluar waktu salat. Jadi misalnya salat subuh nih. Ya, setelah salam tadi, maka disitulah waktu mulai zikir setelah salat. Kapan waktunya? Kapan akhir waktunya? Sampai terbitnya matahari. Jadi seandainya kita setelah salat 5 waktu tadi, setelah salam, salat subuh, ada keperluan. Ada keperluan di rumah, sehingga setelah sholat subuh tadi tidak sempat untuk membaca zikir. Kemudian kita pulang, ingin buka toko atau ya urusan yang lain. Baru setelah itu kita ada kelonggaran dan belum terbit matahari. Boleh nggak kita zikir setelah sholat di situ? Boleh, karena zikir setelah sholat itu akhirnya adalah akhir dari waktu sholat tersebut. Kalau sholat zuhur, setelah zuhur kita belum sempat untuk membaca zikir setelah sholat zuhur. Baru sempat jam 2 misalnya. Boleh atau tidak? Boleh, karena sholat zuhur ini waktunya sampai datangnya waktu sholat asar. Ketika bayangan seseorang panjangnya sama dengan sesuatu. Bayangan sesuatu panjangnya sama dengan sesuatu tersebut.
selama waktu sholatnya belum habis, maka boleh kita membaca zikir tadi. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama tentang kapan akhir waktu dari zikir yang dibaca setelah sholat. Wa man i'tadaha fanasiyaha aw shughila anha bila tafritin hatta kharaja waqtaha qalaha ba'dahu. Kemudian beliau juga memberikan peringatan, barang siapa yang terbiasa zikir setelah sholat 5 waktu, dia nggak pernah ketinggalan. Menjadi kebiasaan dia, fanasiyaha, kemudian suatu saat dia lupa. Karena namanya manusia, terkadang lupa. Au syughila anha, atau suatu saat ada kesibukan. Entah itu mungkin sedang dalam keadaan safar bersama jamaah, atau pas ada kegiatan yang sangat menyibukkan, atau ada tamu yang harus segera dilayani dan seterusnya. Bila tafritin, bukan maksudnya adalah malas, ya, atau sengaja dia meninggalkan zikir tersebut. Hatta kharaja waqtuha, sampai keluar waktunya. Ya, artinya setelah salat maghrib misalnya ada kesibukan yang harus segera dia laksanakan, akhirnya sampai datang salat isya tidak sempat untuk melakukan zikir setelah salat maghrib. Maka qalaha ba'dahu, silahkan dia membaca zikir tersebut meskipun sudah habis waktunya. Artinya boleh bagi dia untuk mengqadha. Tapi dengan syarat apa tadi? Dengan syarat yang pertama, ini merupakan kebiasaan dia sehari-hari. Artinya membaca zikir ini adalah merupakan rutinitas dia, kebiasaan dia. Dia tidak pernah meninggalkan kecuali memang dalam keadaan darurat. Itu yang pertama syaratnya. Kemudian yang kedua adalah karena memang ada kesibukan yang mengharuskan dia untuk meninggalkan zikir tersebut sementara waktu. Kalau memang terpenuhi dua syarat ini, maka boleh kita membaca zikir setelah sholat meskipun sudah habis waktunya. Tapi kalau seseorang tidak terbiasa, bukan orang yang senang menjaga zikir setelah sholat, kadang baca, kadang tidak. Kalau sedang ingat, sedang mau dia baca, kalau tidak ya dia tidak membaca zikir setelah sholat. Kemudian suatu saat habis waktunya, maka dia tidak boleh mengqadha. Kenapa demikian? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Syaratnya adalah syarat untuk mengqadha zikir setelah sholat apabila seseorang memiliki kebiasaan menjaga zikir tersebut dan kemudian ada suatu hal atau keadaan, kondisi yang menjadikan dia meninggalkan zikir tersebut. Nah, ini dengan demikian kita sudah membaca hal-hal yang berkaitan dengan zikir setelah sholat 5 waktu. Karena Syekh membagi kitab ini ada 2, zikir yang dibaca setelah sholat 5 waktu dengan zikir yang dibaca setelah sholat sunnah. Beliau mengatakan setelahnya, wan-naw'u tsani, jenis yang kedua, al-adhkarul lati tuqalu dubura as-salawatin nawafil. Zikir-zikir yang dibaca di akhir atau setelah sholat yang sunnah. Di sana ada sholat sunnah yang dianjurkan setelahnya membaca zikir tertentu. Apakah ini semua sholat sunnah? Tidak. Syekh mengatakan wahuma dzikrani, dan keduanya adalah di sana ada 2 zikir. Ada 2 zikir, ada 2 sholat sunnah, bukan wajib, yang setelahnya disunahkan kita untuk membaca bacaan tertentu. Yang pertama, Subhanal Malikil Quddus, membaca Subhanal Malikil Quddus 3 marrat, 3 kali, wa yarfa'u sawtahu bis-thalithah,
kemudian dia mengeraskan suaranya pada yang ketiga. Subhanal Malikil Quddus, direndahkan suaranya. Subhanal Malikil Quddus, yang kedua direndahkan suaranya. Kemudian yang ketiga mengeraskan dan mengatakan Subhanal Malikil Quddus. Ba'da salatil witri, ini dibaca setelah salat witir. Ini dibaca setelah salat witir. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih dari Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan atau menceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min witrihi qala 'inda faraghihi subhanal malikil quddus 3 marrat yutilu fi akhirihinna. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila selesai salat witir maka beliau mengatakan subhanal malikil quddus 3 marrat, 3 kali. Yutilu fi akhirihinna, beliau mengeraskan suaranya di bagian yang terakhir atau kali yang terakhir. Yutilu artinya adalah yarfa, yaitu mengeraskan suaranya. Ini yang menjadi dasar adanya zikir setelah salat witir. Jadi kalau kita salat witir maka disunahkan untuk membaca zikir ini. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, direndahkan suaranya. Kemudian yang terakhir kita mengatakan Subhanal Malikil Quddus. Baik. Di sana ada yang menambah dengan membaca yang terakhir kali Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikati Warruh. Rabbil Malaikati Warruh. Tambahan ini ada di dalam Sunan Daruqutni. Tambahan lafaz ini Rabbil Malaikati Warruh ada di dalam Sunan Daruqutni. Hanya saja tambahan ini adalah tambahan yang tidak sahih. Tambahan ini adalah tambahan yang tidak sahih. Jadi yang sahih hanya sampai kepada Subhanal Malikil Quddus saja. Adapun tambahan Rabbil Malaikati Warruh maka ini adalah tambahan yang tidak sahih. Nah ini adalah salat sunnah yang pertama yang disunahkan setelahnya untuk membaca zikir. Kemudian yang kedua, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. 100 marratin. Membaca Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Kapan dibaca? Ba'da salatin duha. Ini dibaca setelah salat duha. Iya. Zikir ini dibaca berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai juga di dalam sunnahnya, bahwasanya ada seorang dari sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar, beliau mengatakan marartu ala Rasulillah SAW wa huwa yusalli ad-duha. Aku pernah melewati Rasulullah SAW dan beliau melakukan salat duha. Jadi beliau SAW terkadang melakukan salat duha. Fasami'tuhu yaqul, maka aku mendengar beliau mengatakan Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Hatta adattu 100 marrah. Aku mendengar beliau mengucapkan ini dan aku hitung beliau mengucapkan ini sampai 100 kali. Jadi subhanallah, demikian semangatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka lewat atau sebagian mereka lewat Nabi SAW melakukan sholat, diperhatikan. Setelah beliau melakukan sholat duha, apa yang beliau baca diperhatikan sampai dihitung. Beliau berapa kali mengucapkan zikir tersebut. Tentunya tujuannya adalah ingin mengamalkan amalan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sanadnya adalah sanad yang sahih.
Ini menunjukkan bahwasanya setelah salat duha kalau ingin membaca zikir ya zikir ini. Mengatakan Allahumma ighfirli apa? Wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Allahumma ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ini dibaca berapa kali? 100 kali. Jadi di sana ada 2 salat saja yang disunahkan setelahnya untuk membaca zikir. Yang pertama adalah salat witir, kemudian yang kedua adalah salat duha. Salat witir di malam hari dan salat duha di siang hari. Ini saja. Adapun yang lain maka tidak ada sunahnya. Setelah seseorang misalnya melakukan salat rawatib, tidak ada sunahnya untuk membaca zikir tertentu setelah salat rawatib. Baik, bagaimana dengan salat istikharah? Bukankah seseorang ketika salat istikharah dia membaca doa Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim dan seterusnya. Para ulama menjelaskan kita tidak katakan itu zikir setelah salat. Kenapa demikian? Mereka mengatakan kalau salat istikharah dengan doanya tadi itu merupakan satu paket. Ya, yang dinamakan salat istikharah adalah salat 2 rakaat kemudian dilanjutkan dengan doa tadi. Ini satu paket. Yang dinamakan dengan salat istikharah adalah melakukan 2 rakaat kemudian membaca doa Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Kalau seseorang melakukan sholatnya saja, tidak membaca doa ini, tidak dinamakan sholat istikharah. Seandainya seseorang melakukan sholat 2 rakaat, kemudian tidak membaca doa ini, tidak dinamakan dengan sholat istikharah. Karena ini adalah satu paket. Sehingga Syekh tidak memasukkan doa istikharah yang dibaca setelah sholat istikharah dalam zikir yang dibaca setelah sholat, karena ini adalah satu paket. Adapun sholat witir dengan doa tadi Subhanal Malikil Quddus dan sholat duha dengan Allahumma ighfirli wa tub 'alayya, ini bukan dalam satu paket. Ini bisa dilakukan sendiri-sendiri. Nah, ini alasan mengapa beliau rahimahullah hafizahullah tidak memasukkan doa istikharah setelah sholat istikharah. Ini merupakan zikir setelah sholat sunnah. Barakallahu fikum, itu adalah akhir yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini. Kemudian beliau mengatakan wa katabahu Shalih ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin. Kitab ini ditulis oleh Shalih ibn Abdullah bin Hamad al-Utsaimin. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lilmuslimin. Semoga Allah mengampuni beliau dan juga kedua orang tuanya dan syekh-syekhnya dan kaum muslimin. Asr al-Jumu'ati ar-Rabi' wal-20 min Dzulhijjah sanah 1433. Selesai ditulis oleh beliau kitab ini pada asar hari Jumat pada tanggal 24 Dzulhijjah 1433. Yaitu kurang lebih 11 tahun yang lalu beliau menyelesaikan kitab ini, dan kita berdoa semoga Allah SWT membalas beliau dengan balasan yang lebih baik dan menjadikan apa yang beliau sampaikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Masih ada waktu mungkin bagi yang ingin bertanya berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan. Silakan Pak. Belakang. Ya. Yang mana dulu? Belakang dulu ya. Tadi yang ngacung duluan belakang. Ya. Ya. Istilahnya masih ada yang kalau melaksanakan dan zikir kita harus mensirkan. Ya. Karena kita ada satu hadis bahwasanya janganlah diterapkan kata Al-Quran saja kalau masih ada orang yang
yang sholat. Iya. Kebanyakan di sini, yaitu di masjid-masjid itu setelah azan, kan istrinya melaksanakan sholat. Iya. Tapi akhirnya mengambil mic dengan keras, itu mengganggu sekali. Iya. Jadi untuk mengantisipasi demikian, ini bagaimana caranya? Ini mestinya kan, ya MUI yang berat. Kalau kita sendiri nanti akan terjadi konflik. Betul. Iya. Satu, bagaimana? Yang kedua, bahwasannya zikir yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwasannya saya pernah membaca sebuah hadis, bahwasannya pernah terjadi menimbulkan berkah yang luar biasa sekali. Nah, kemudian keluarga saya Ali itu meminta supaya Fatimah nikah berlima. Artinya Rasulullah tidak mengizinkan karena orang-orang yang istilahnya yang berperang. Itu akhirnya Rasulullah datang kepada rumah Fatimah untuk menyampaikan bahwa digantilah tidak digonima tapi dengan zikir setelah kita sholat. Zikir itu 10 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 10. Jadi itu berbeda dengan riwayat yang zikir 33 zikir Aisyah itu. Ini bagaimana Ustaz? Ya. Baik. Disebutkan pertama tadi, memang apa yang terjadi di sebagian masjid yang dimana ketika antara adzan dan iqamah dan di situ banyak orang yang sholat, kemudian justru malah ada sebagian saudara kita yang mengeraskan suara. Tentunya ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam syarat ini berupa keharusan kita untuk menjaga jangan sampai kita mengganggu saudara kita yang sedang sholat. Bahkan seandainya kita membaca Al-Quran yang merupakan kalamullah, kalau memang ada di samping kita ada saudara kita yang sedang sholat, jangan kita mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Dan itu adalah kalamullah. Lalu bagaimana dengan yang lain yang bukan merupakan kalamullah? Seandainya itu adalah ucapan yang baik, maka jangan kita mengeraskan suara. Lalu bagaimana dengan seandainya zikir yang dibaca ini tidak ada tuntunannya? Ini lebih parah lagi tentunya. Sehingga tentu yang demikian perlu perbaikan, ya perlu nasihat, perlu dakwah. Dan kalau misalnya di sana ada keterangan yang resmi dan anjuran dari pihak-pihak yang berwenang, yang mereka memiliki kekuatan, tentunya ini adalah sebuah kebaikan. Karena memang di sana ada perkara-perkara yang sepertinya tidak bisa diselesaikan dengan ucapan seorang ustadz atau seorang dai, tapi bisa diselesaikan kalau ada kekuatan di sana dari atas, dari yang berwenang, yang mereka mengeluarkan sebuah aturan atau edaran untuk ya di masjid-masjid supaya demikian dan demikian. Semoga ya kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa melakukan perbaikan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, seperti ini yang kita lakukan di antara usaha perbaikan. Ya, semoga di sana ada ya edaran resmi yang memiliki kekuatan sehingga banyak saudara-saudara kita yang menyadari ya kebiasaan yang salah tersebut dan bisa kembali kepada apa yang benar yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang kedua tadi tentang masalah hadis Fatimah atau hadis Ali radhiyallahu taala anhu yang diajarkan oleh Nabi SAW sebuah zikir, maka yang dimaksud adalah zikir yang dibaca sebelum tidur. Itu bukan zikir setelah sholat 5 waktu, tapi zikir sebelum tidur. Ya, Nabi SAW ketika didatangi oleh Fatimah, dan saat itu Rasulullah SAW tidak ada ya. Kemudian
Akhirnya Fatimah pulang ke rumah, dan Nabi SAW ketika pulang ke rumahnya dikabarkan bahwasanya tadi Fatimah datang ke sini. Urusannya adalah demikian dan demikian. Akhirnya beliau pun mendatangi rumah Fatimah dan juga Ali yang rumahnya berdempetan dengan rumah Rasulullah SAW. Kemudian mengajarkan kepada keduanya zikir sebelum tidur, yaitu membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Totalnya 100, itu dibaca sebelum tidur. Dan keduanya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, sampai disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan zikir ini setelah diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi malam itu diajarkan, langsung diamalkan, malam-malam selanjutnya tidak pernah beliau tinggalkan. Nah, ini kehebatan para sahabat, mendengar satu hadis dan itu mereka anggap merupakan karunia yang besar, tidak pernah mereka tinggalkan apa yang mereka dengar tadi. Sampai sebagian berkata kepada Ali bin Abi Thalib, engkau tidak meninggalkan zikir ini sampai ketika perang terjadinya, pada malam terjadinya perang Siffin. Perang Siffin ini perang yang besar yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ada sebagian yang mengatakan, apakah engkau membaca zikir ini ketika malam terjadinya perang Siffin? Beliau mengatakan iya. Ya, sampai di malam tersebut beliau tidak meninggalkan zikir ini. Dan disebutkan bahwasanya setelah mereka mengamalkan zikir ini, Fatimah tidak lagi memerlukan pembantu. Karena saat itu kenapa beliau datang ke rumah Nabi SAW ingin meminta, mungkin ada budak yang bisa disuruh dan seterusnya. Ya, karena saat itu Fatimah merasa sebagai seorang ibu rumah tangga kecapean, ya, mengurus rumahnya. Akhirnya Ali pun berkata kepada Fatimah, coba kamu datang ke rumah bapak. Mungkin karena mendengar ada perampasan perang, mungkin di sana ada budak yang mungkin diberikan kepada anti, kepada anaknya. Tapi ternyata keberkahan dari doa ini atau zikir ini, Nabi SAW datang dan mengajarkan kepada keduanya zikir ini. Akhirnya mereka merasakan keberkahannya. Artinya memiliki semangat, memiliki kekuatan, sehingga bagaimanapun banyak pekerjaan rumah tangganya, mereka bisa menyelesaikan itu dengan baik. Akhirnya setelah itu pun mereka tidak memerlukan pembantu lagi. Ini diantara faedah keberkahan dari mengamalkan zikir ini. Wallahu taala a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Siap. Yang pertama, pikir di gerakan pesawat seperti surat renang. Ya. Hanya yang surat renang. Ya. Bukan surat renang. Yang kedua, di situ pikir bersama-sama. Banyak kan bid'ahnya di masjid itu. Itu pertanyaan, ditinggalkan doanya atau mengikuti. Kalau sholat di luar, saya bapak bilang saya tidak punya sebelumnya jauh. Yang kedua, pikir itu apa setelah sholat saja? Apa ada pikir untuk lain? Ya. Apakah di sana ada zikir-zikir lain selain zikir setelah salat 5 waktu? Ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau memang di situ masjid yang terdekat masih mengamalkan zikir secara berjamaah, Pak, ya. Sementara di sana ada masjid yang lain jauh yang kita merasa berat untuk datang ke sana, maka tidak masalah kita sholat di masjid tersebut. Meskipun banyak yang
melakukan misalnya zikir secara berjamaah tadi. Salat kita ikuti, tetapi untuk zikir berjamaahnya jangan kita ikuti. Mereka mengeraskan suaranya secara berjamaah, ya kita zikir sendiri. Gimana? Iya. Nanti kunut ada permasalahannya yang lain. Cuma tentang masalah zikir tadi, kita zikir sendiri saja, Pak. Kalau kita berpendapat mengeraskan suara, ya silahkan kita mengeraskan suara. Kalau kita berpendapat melirikkan, ya silahkan kita melirikkan. Yang jelas nggak ada hubungannya antara zikir yang kita baca dengan yang dilakukan oleh sebagian saudara kita yang mereka berjamaah ketika berzikir. Kita sendiri saja. Ketika mereka bersalaman, ya kita tidak usah ikut salaman. Ketika mereka berdiri membaca keliling, membaca sholawat dan seterusnya, kita tidak usah ikutan. Kita mengikuti yang sunnah, yang sesuai dengan caranya Rasulullah SAW. Kalau sudah selesai, ya kita pulang. Atau kita ingin melakukan sholat sunnah, ya silakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang masalah apakah di sana ada zikir-zikir yang lain setelah sholat 5 waktu. Tentunya banyak ya. Zikir-zikir ada yang mutlak dibaca kapan saja, dan Allah SWT menyuruh kita untuk banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi bukan hanya setelah sholat 5 waktu saja. Seandainya kita jalan ke rumah membaca tasbih sebanyak-banyaknya, dan Nabi SAW mengatakan wa subhanallah tamla'ul mizan. Membaca subhanallah itu memenuhi timbangan yang ada di hari kiamat. Baca sekali saja subhanallah itu memenuhi timbangan yang ada di hari kiamat. Coba seandainya kita membaca tasbih dari sini sampai ke rumah, kira-kira berapa tasbih yang akan kita baca? Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Kemudian subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samai wal ardh. Membaca subhanallah dan juga alhamdulillah ini memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi. Bayangkan, memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi. Betapa besarnya pahala orang yang berzikir. Padahal itu sangat ringan sekali diucapkan oleh lisan. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan sabaqa al-mufarridun. Orang-orang yang sering berzikir itu melancangi yang lain. Ya, orang lain mungkin sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan WA-nya, tapi dia sibuk dengan tasbih. Ya. 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 Masuk sekolah apa itu, ya. Kalau bukan zikir yang mutlak. Ya. Ya. Apakah di sana ada zikir-zikir yang lain? Ya. 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 Itu di antara yang kita sebutkan, zikir yang mutlak tadi. Kemudian Al-Quran tentunya dia adalah afdhalul zikr. Ya, Al-Quran ini adalah sebaik-baik zikir, dan Allah SWT menamakan Al-Quran dengan az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikra, dan maksud dari az-zikra di sini adalah Al-Quran. Itu juga termasuk zikir kepada Allah. Karena maksud zikir adalah mengingat Allah. Iya, sholat juga termasuk zikir sebenarnya. Doa juga termasuk zikir, karena semuanya adalah mengingat Allah SWT. Nah, zikir ada yang mutlak, ada yang terikat seperti tadi. Terikat seperti setelah sholat 5 waktu, atau zikir setelah sholat duha dan juga witir tadi, atau zikir sebelum tidur. Itu juga termasuk zikir. Zikir setelah tidur itu juga termasuk zikir. Itu dinamakan dengan zikir-zikir yang muqayyad atau zikir-zikir yang terikat. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan tentukan kitab yang lain setelah ini, yaitu kitab yang berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Ini mungkin yang melengkapi setelah zikir setelah sholat 5 waktu. Di sana ada zikir pagi dan
petang yang ditulis juga oleh penulis yang sama, Fadilatul Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin. Semoga dimudahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.